Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen dasar-dasar ilmu tanah, Ibu Fatmawati, yang kami hormati teman-teman kelas A Agribisnis 20. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini, saya Ajra Arianti berperan sebagai moderator. Dan topik yang akan kita bahas di diskusi kita kali ini adalah sifat fisik tanah. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Ajra Arianti, Salpia, Mutiara, dan Andi Sulham Anwar Mustajab. Adapun rangkaian kegiatan diskusi kita pada hari ini, diantaranya pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, kesimpulan dan penutup, dan akan diakhiri dengan feedback atau masukan dari Ibu Fatmawati selaku dosen dasar-dasar ilmu tanah. Teman-teman yang saya hormati, kita akan membuka sesi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung menyimak penyampaian materi dari kelompok 2. Nah, kepada para pemateri dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NIM A01203449. Di sini saya akan membawakan materi yaitu sifat fisik tanah. Yang pertama itu warna tanah. Warna tanah merupakan salah satu sifat yang mudah dilihat dan menunjukkan sifat dari tanah tersebut. Warna tanah merupakan campuran komponen lain yang terjadi karena mempengaruhi berbagai faktor atau persenyawaan tunggal. Urutan tanah adalah hitam, coklat, karat, abu-abu, kuning, dan putih. Warna tanah dengan akurat dapat diukur dengan tiga sifat-sifat prinsip warnanya. Dalam menentukan warna cahaya dapat juga menggunakan Munsell Soil Color Card sebagai pembeda warna tersebut. Penentuan ini meliputi penentuan warna dasar atau matrik, warna karatan atau kohesi, dan humus. Warna tanah penting untuk diketahui karena berhubungan dengan kandungan bahan organik yang terdapat dalam tanah tersebut, iklim, drainase tanah, dan juga mineral tanah. Nah, mineral-mineral yang terdapat dalam jumlah tertentu dalam tanah kebanyakan berwarna agak terang. Sebagai akibatnya, tanah-tanah itu berwarna agak kelabu terang. Jika terdiri dari mineral-mineral serupa, itu sedikit mengalami perubahan kimiawi. Lanjut, warna gelap pada tanah umumnya disebabkan oleh kandungan tinggi dari bahan organik yang terdekomposisi. Jadi dengan cara praktis, persentase bahan organik di dalam tanah diestimasi berdasarkan warnanya. Bahan organik di dalam tanah akan menghasilkan warna kelabu gelap, coklat gelap, kecuali terhadap pengaruh mineral seperti besi, oksidasi, ataupun kumulasi garam-garam sehingga terjadi modifikasi dari warna-warna di atas. Nah, dari materi yang saya bacakan tadi dapat diketahui bahwa bahwa warna tanah itu bisa dilihat dari warna tanahnya sendiri dan lapisan tanahnya. Yang kedua yaitu tekstur. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif dalam persen antara fraksi-fraksi pasir, debu, dan liat. Tekstur erat hubungannya dengan plastisitas, permeabilitas, keras dan kemudahan, kesuburan dan produktivitas tanah pada daerah geografis tertentu. Nah, tekstur tanah adalah perbandingan relatif berbagai golongan besar partikel tanah dalam sebuah massa tanah
itu mengandung partikel-partikel yang beraneka massa tanah, terutama perbandingan relatif suatu fraksi liat, debu, dan pasir. Tekstur dapat menentukan tata air dalam tanah berupa kecepatan infiltrasi, penetrasi, serta kemampuan mengikat air. Jika beberapa contoh tanah ditetapkan atau dianalisasi laboratorium, maka hasil yang memperlihatkan bahwa tanah itu mengandung partikel-partikel yang beraneka ragam. Ukurannya yang berukuran koloi, sangat halus, kasar, dan sangat kasar. Partikel-partikel ini dibagi ke dalam grup auto atau kelompok-kelompok atas dasar ukuran diameternya, tanpa memandang komposisi kimianya, warna, berat, atau sifat lainnya. Kelompok partikel ini pula disebut dengan separat tanah. Analisis partikel laboratorium di mana partikel-partikel tanah itu dipisahkan disebut analisis mekanisme. Nah, dalam analisis mekanisme ini ditetapkan distribusi menurut ukuran-ukuran partikel tanah. Tekstur tanah. Nah, tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya serap air, ketersediaan air di dalam tanah, besar aerasi, filtrasi, dan laju pergerakan air atau perkolasi. Dengan demikian, maka secara tidak langsung, tekstur tanah juga dapat mempengaruhi perkembangan perakaran dan pertumbuhan tanaman secara efisien dalam pemupukan. Tekstur dapat ditentukan dengan metode, yaitu dengan metode pipet dan metode hidrometer. Kedua metode tersebut berdasarkan perbedaan kecepatan air partikel di dalam air. Nah, di sini tekstur dapat diketahui dengan cara tanah dilihat apakah tanah itu kasar, halus, atau sangat halus. Nah, demikian dari materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajra Ariyanti, NIM A01-20321, kelas A Agribisnis 20. 3. Struktur tanah. Struktur tanah digunakan untuk menunjukkan ukuran partikel-partikel tanah seperti pasir, debu, dan liat yang membentuk agregat satu dengan yang lainnya yang dibatasi oleh belah alami yang lemah. Agregat yang membentuk secara alami ini disebut dengan pad. Struktur yang dapat memodifikasi pengaruh tekstur dalam hubungannya dengan kelembapan porositas, tersedia unsur hara, kegiatan jasad hidup, dan pengaruh permukaan akar. Tipe struktur terdapat 4 bentuk utamanya. Yang pertama, bentuk lempung, kedua bentuk prisma, 3 bentuk gumpal, dan keempat bentuk bulat. Nah, keempat bentuk utama di atas akhirnya menghasilkan 7 tipe struktur tanah. Suatu pengertian tentang sebab-sebab perkembangan struktur di dalam tanah perlu diperhatikan, karena struktur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan dapat berubah karena pengelolaan tanah. Struktur dapat berkembang dari butir-butir tunggal ataupun kondisi masif, dalam rangka menghasilkan agregat-agregat di mana harus terdapat beberapa mekanisme dalam mana partikel-partikel tanah mengelompok bersama-sama menjadi kluster. Pembentukan ini kadang-kadang sampai ke tahap perkembangan struktural yang mantap. Struktur tanah dapat memodifikasi pengaruh tekstur dalam hubungannya dalam kelembapan, porositas, tersedianya unsur hara, kegiatan jasad hidup, dan pertumbuhan akar. Struktur lapisan olah dipengaruhi oleh praktis dan di mana erasi dan drenasi membatasi pertumbuhan tanaman. Sistem pertanaman yang mampu menjaga kemantapan agregat tanah akan memberikan hasil yang tinggi bagi produksi pertanian. 6. Ruang pori total. Ruang pori total adalah volume dari tanah yang ditepati oleh udara dan air.
Persentase volume ruang pori total disebut porositas. Untuk menentukan porositas, contoh, tanah ditempatkan pada tempat berisi air, sehingga jenuh dan kemudian cores ini ditimbang. Perbedaan berat antara keadaan jenuh air dan cor yang kering, often merupakan volume ruang pori. Tanah dengan struktur halus mempunyai kisaran ukuran dan bentuk partikelnya yang luas. Hal ini telah ditekankan bahwa tanah permukaan yang berpasir mempunyai porositas kecil daripada tanah liat. Berarti bahwa tanah pasir mempunyai volume yang lebih sedikit ditempati oleh ruang pori. Ruang pori total pada tanah pasir mungkin rendah tetapi mempunyai proporsi yang besar, yang disusun daripada komposisi pori-pori yang besar yang sangat efisien dalam pergerakan udara dan airnya. Persentase volume yang dapat terisi oleh pori-pori kecil pada tanah pasir rendah yang menyebabkan kapasitas menahan airnya rendah. Sebaiknya tanah-tanah permukaan dengan struktur halus memiliki ruang pori total lebih banyak dan proporsinya relatif besar yang disusun oleh pori kecil. Akibatnya adalah tanah mempunyai kapasitas menahan air yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpia, NIM A1203036, kelas A. Nomor 4, kadar air. Menurut Hakim et al. Tahun 1986, metode umum yang biasa dipakai untuk menentukan jumlah air yang dikandung oleh tanah adalah persentase terhadap tanah kering. Bobot tanah yang lembab dalam hal ini dipakai karena keadaan lembab yang sering bergejolak dengan keadaan tanah. Kadar dan ketersediaan air tanah sebenarnya pada setiap koefisien umum bervariasi, terutama tergantung pada tekstur tanah, kadar bahan organik tanah, senyawa kimiawi, dan kedalaman solum atau lapisan tanah. Di samping itu, faktor iklim dan tanaman juga menentukan kadar dan ketersediaan air. Di samping itu, faktor iklim dan tanaman juga menentukan kadar dan ketersediaan air tanah. Faktor iklim juga berpengaruh meliputi curah hujan, temperatur, dan kecepatan yang prinsipnya terkait dengan suplai air dan evapotranspirasi. Faktor tanaman yang berpengaruh meliputi bentuk dan kedalaman perakaran, toleransi terhadap kekeringan, serta tingkat dan stadia pertumbuhan yang pada prinsipnya terkait dengan kebutuhan air tanaman. Nomor 5. Bulk density atau kerapatan isi. Kerapatan isi adalah berat persatuan volume tanah kering oven, biasanya ditetapkan dalam G per cc atau Hakim et al. Tahun 1986. Menurut Harjo-Wigeno tahun 1987, bulk density dapat digunakan untuk menghitung ruang pori total dengan dasar bahwa kerapatan sara tanah adalah 2,65 G per cc. Metode penentuan bulk density yang paling sering digunakan adalah dengan ring sampel atau metode cloud, gumpalan tanah yang dicelupkan ke dalam cairan plastik yang kemudian ditimbang dan di dalam air untuk mengetahui berat dan volume dari cloud gumpalan isi. Ditambahkan oleh Hanafiya tahun 2005 bahwa nilai kerapatan massa tanah berbanding lurus dengan tingkat kekasaran partikel-partikel tanah. Makin kasar akan makin berat. Demikian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Sulham Aswar Mustajab
NIM A0120506. Kelas A Agribisnis. Saya akan membacakan sifat fisik tanah. Poin ke-7, 8, dan 9. Poin ke-7, infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air dari permukaan ke dalam tanah. Infiltrasi berpengaruh terhadap saat mulai terjadinya aliran permukaan dan juga berpengaruh terhadap laju aliran permukaan. Berikut beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi infiltrasi adalah: yang pertama, faktor internal. A. Dalamnya genangan di atas permukaan tanah dan tebal lapisan yang jenuh. B. Kelembapan tanah. C. Pemanfaatan tanah oleh curah hujan. D. Penyumbatan oleh bahan yang halus atau bahan endapan. E. Pemanfaatan oleh orang dan hewan. F. Struktur tanah. G. Tumbuh-tumbuhan. Faktor eksternalnya yaitu H. Udara yang terdapat dalam tanah. I. Topografi. J. Intensitas hujan. K. Kekasaran permukaan. L. Mutu air. M. Suhu udara. N. Adanya kerak di permukaan. Poin ke-8, permeabilitas. Permeabilitas tanah menunjukkan kemampuan tanah dalam meloloskan air. Struktur dan tekstur serta unsur organik lainnya ikut ambil bagian dalam menaikkan laju permeabilitas tanah. 9. Kemantapan agregat. Kemantapan agregat adalah ketahanan rata-rata agregat tanah melawan pendispersi oleh benturan tetes air hujan atau penggenangan air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.